Hello everybody, welcome back to my channel. It's Natia Rika. With me here is the science teacher that will give you a lesson to start can make improve your knowledge. So everybody, di video kali ini itu saya akan membawakan materi tentang virus. Kita mulai dari pengertian virus. Jadi virus ini itu para ilmuwan umumnya itu mengenalnya dengan peralihan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Jadi peralihan dari sana, kenapa disebut seperti itu? Karena virus ini itu jika berada dalam sel inangnya bisa disebut hidup. Namun jika dia berada di luar tubuh inangnya, dia bukan makhluk hidup atau tidak berdaya. Makanya virus ini itu disebut parasit obligat. Kemudian untuk pengertian dari virus itu merupakan parasit berukuran mikroskopis yang menginfeksi sel organisme biologis. Selanjutnya kita melangkah ke ciri-ciri virus untuk menemukan alasan kenapa virus ini seperti ini ya. Jadi pertama itu tidak memiliki bentuk sel. Jadi virus ini itu hanya terdiri atas materi genetik saja, dia tidak memiliki komponen sel yang lain seperti membran sel, ribosom, dia tidak memiliki semua itu, dia hanya memiliki bagian dari inti sel. Tapi dia tidak memiliki inti sel, dia hanya memiliki materi genetik seperti atau materi pembawa sifat seperti ADN, kemudian ARN seperti itu. Selanjutnya berukuran antara 20 sampai 300 milimikron. Jadi ini ukurannya sangat kecil, tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita sendiri. Selanjutnya hanya memiliki satu macam asam nukleat saja, yaitu ADN atau asam deoksiribonukleat atau ARN atau asam ribonukleat. Jadi untuk virus ini sendiri dia tidak misalnya dalam satu virus itu tidak ada yang memiliki dua asam nukleat ini, tetapi setiap virus itu hanya memiliki satu asam, misalnya ADN saja kah atau ARN saja yang dimilikinya, seperti itu. Jadi tidak pernah kita menemukan virus sampai saat ini, tidak pernah kita menemukan virus itu memiliki dua asam nukleat atau dua sifat ini. Selanjutnya itu berupa hablur atau kristal dengan bentuk yang bervariasi. Ada yang oval, memanjang, silindris, kotak, dan lain-lain. Jadi bentuk-bentuk virus itu banyak juga, bukan hanya seperti yang misalnya kalian sangat familiar sekarang, virus COVID itu kan bentuknya bulat, tapi sebenarnya virus itu memiliki bentuk yang bervariasi. Kemudian tubuhnya itu tersusun atas kepala, kulit selubung, kapsid yang berisi ADN atau ARN saja dan serabut ekornya seperti itu untuk umumnya. Selanjutnya kita melangkah pada bagian-bagian virus. Ini merupakan bagian-bagian dari virus. Ada bagian kepala, bisa dilihat di sini. Di bagian kepala itu ada kapsid atau protein, kemudian ada DNA. Selanjutnya ada leher, yaitu merupakan penghubung antara selubung ekor dengan atau badannya dengan serabut ekor. Kemudian ada selubung ekor, bisa lihat di sini. Ada juga serabut ekor dan bagian dasar. Bagian kepala atau sering kali disebut bagian dari tubuh ini itu dibungkus oleh selubung protein, kan bisa dilihat di sini, yang disebut kapsid. Jadi atau kapsid protein ya, sebagai pemberi bentuk tubuh. Kemudian kapsid ini berupa selubung yang terdiri dari monomer identik yang masing-masing itu terdiri dari rantai polipeptida. Tubuh virus itu tersusun atas materi genetik atau molekul pembawa sifat. Jadi tubuhnya itu bagian ini ya, ini bagian kepala ini disebut bagian tubuhnya. Kemudian jadi ini membawa sifat-sifat yang dapat diturunkan berupa ADN
atau ARN saja. Virus ini tubuhnya berupa, jadi virus ada beberapa bentuk jenis virus ya. Biasanya virus yang hanya membawa ADN saja itu misalnya papovavirus, kemudian herpes virus, kemudian adeno, kemudian pox. Dan untuk jenis virus yang hanya membawa ARN itu seperti paramyxovirus, kemudian rando, kemudian reovirus, picoma, toga, dan juga masih banyak lagi. Selanjutnya untuk di serabut ekor ini, itu alat untuk kontak ke tubuh organisme yang diserangnya, karena kan dia ini makhluk hidup obligat, jadi dia ada ekor ini dijadikan sebagai alat untuk menginvasi atau menyerang organisme inangnya, seperti itu. Selanjutnya, bentuk-bentuk virus. Di sini Anda bisa melihat beberapa bentuk virus, jadi tidak hanya berbentuk bola atau bulat ya, seperti virus HIV yang biasa dipaparkan di media sosial itu, tetapi lebih dari itu, virus itu memiliki bentuk yang sangat banyak sebenarnya. Di sini seperti Anda bisa lihat ada batang atau RNA. Bentuk umumnya yang dilihat di mikroskop itu seperti ini. Kemudian di sini juga ada polihedral seperti ini, bisa dilihat. Jadi bentuknya ketika dilihat di mikroskop itu ada seperti ini, dan juga bentuk bulat. Ini bisa dilihat ada virus HIV influenza, itu bentuknya dilihat seperti ini, mirip-mirip dengan mikroskopik ya. Kemudian ada huruf T seperti yang tadi dijelaskan ya, secara keseluruhan bentuknya itu seperti ini, memiliki bagian yang seperti ini jika dilihat di mikroskop, dan jika dilihat di perumpamaan itu seperti ini. Oke, selanjutnya ini merupakan replikasi virus, bisa dilihat di sini. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa virus itu merupakan makhluk obligat. Jadi kalau virus ingin berkembang biak atau membela diri, dia harus berada di sel inangnya. Biasanya sel inang itu berupa hewan ataupun bakteri. Jadi virus juga dapat menginfeksi bakteri. Sekecil-kecilnya virus dia dapat menginfeksi bakteri, berarti logikanya virus ini lebih kecil dari bakteri. Namun bukan hanya bakteri dan hewan yang bisa diinfeksi oleh virus ya, manusia pun bisa diinfeksi oleh virus. Bisa dilihat di sini, ini merupakan bagian dari asam nukleat virus, baik itu berupa ARN ataupun ADN. Jadi virus ini akan masuk ke sel dari serabut ekornya, ini akan masuk ke menginfeksi sel bakteri atau tubuh inangnya. Kemudian dia akan masuk ke dalam, dapat dilihat di sini. Dia akan menginfeksi, menempelkan dirinya pada tubuh inangnya. Kemudian serabut-serabutnya akan serabut bagian ini menempel pada tubuh inangnya. Kemudian ketika dia sudah menempel, dia akan mengeluarkan asam nukleatnya untuk masuk ke dalam sel tubuh inangnya ini. Selanjutnya, ketika dia sudah masuk ke dalam sel tubuh inangnya ini, maka dia akan bereproduksi di dalam. Jadi ini sel tubuhnya tempat DNA, ARN atau ADN-nya tinggal. Tadi seperti dilihat di sini masih ada asam nukleatnya, kemudian di sini juga masih dilihat asam nukleat ARN atau ADN.
ini sudah tidak ada lagi karena materi genetiknya tadi itu sudah masuk ke dalam tubuh sel inangnya ini. Selanjutnya dia akan membelah seperti ini, memperbanyak. Ini bisa dilihat ya. Ini dia akan memperbanyak dirinya. Selanjutnya ini akan setelah memperbanyak dirinya seperti tadi, dia akan keluar lagi menjadi bentuk virus baru. Jadi selnya itu akan pecah dan keluarlah partikel-partikel virus itu, sehingga mereka memperbanyak diri itu bisa menginfeksi lagi sel-sel makhluk hidup lain seperti itu. Jadi seperti inilah replikasi kehidupan virus itu sendiri. Selanjutnya di sini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Ada beberapa penyakit. Pertama itu pada manusia. Jadi pada manusia itu biasa kita kenal dengan penyakit AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS ini adalah penyakit yang menyebabkan menurunnya kekebalan tubuh. Jadi penyakit ini itu disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Jadi HIV ini mungkin familiar sekali bagi Anda karena HIV ini itu berhubungan dengan penyakit yang menyerang bagian sel darah kita ya. Ini biasa disebabkan oleh umumnya ya hubungan intim biasanya. Kemudian penyakit ini itu dapat ditularkan melalui kontak, biasanya melalui luka-luka kulit, kemudian selaput lendir, hubungan seksual, kemudian transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang tidak steril dari ibu yang menderita penyakit AIDS kepada anak yang sedang dikandungnya juga. Kemudian beberapa penyakit ini itu sampai saat ini belum ditemukan obatnya ya. Jadi umumnya kalau orang yang menderita penyakit ini biasanya dia tidak akan terobati seperti itu karena belum ditemukan obatnya oleh para ilmuwan. Selanjutnya itu yang kedua ada hepatitis atau pembengkakan hati. Ini ada hepatitis ini itu ada dua bentuk, biasanya ada hepatitis A dan B, dan juga ada hepatitis C. Gejala-gejalanya itu biasanya demam, kemudian muntah, mual juga, kemudian perubahan warna kulit dan selaput lendir yang berwarna kuning, seperti itu. Umumnya hepatitis A itu cenderung menumbuhkan ke hepatitis akut. Hepatitis B itu cenderung menumbuhkan kronis atau hepatitis, sedangkan hepatitis cenderung beresiko menderita kanker hati seperti itu untuk peningkatan penyakit hepatitis ini. Selanjutnya ada juga yang namanya BD atau demam berdarah. Jadi demam berdarah ini disebabkan oleh virus dengue. Virus dengue ini adalah virus yang berasal dari nyamuk. Ini virus ini akan menyebabkan penurunan kadar trombosit dan menyebabkan pecahnya kapiler darah, sehingga gejala tampak itu adanya bercak-bercak merah pada kulit, kemudian demam panas tinggi, sakit kepala. Misalnya lebih parah lagi itu pendarahan pada organ-organ tubuh dan dapat menyebabkan kematian. Faktor penyebabnya ini seperti yang tadi saya sebutkan itu Aedes aegypti oleh nyamuk biasanya, namun ini dapat ditertangani karena memiliki obat. Kemudian selanjutnya itu ada penyakit SARS atau Central Acute Respiratory Syndrome. Jadi SARS ini tuh diduga penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang dibawa oleh mamalia golongan musang dan rakun. Tapi kan sekarang yang seperti yang kita alami itu banyak sudah menyerang manusia ya, seperti itu. Namun sebelumnya itu untuk virus corona ini itu sejenis SARS ini
dia hanya menyerang hewan karena dia bermutasi, makanya dia bisa menyerang manusia seperti itu. Kemudian ada influenza yang penyakit ini itu disebabkan oleh orthomyxovirus yang bentuk morfologi orthomyxovirus itu seperti bola. Jadi virus ini tuh menyerang saluran pernapasan sehingga penderita itu mengalami kesulitan bernapas. Kemudian penyakit ini ditularkan melalui udara yang terserap masuk melalui saluran pernapasan. Gejala-gejalanya itu ada demam, kemudian sakit kepala, pegal linu, kehilangan nafsu makan juga. Kemudian gondong atau parotitis. Jadi gondong atau parotitis ini itu menyebabkan penyakit penyakit ini disebabkan oleh paramyxovirus. Itu virus hanya memiliki ARN atau asam ribonukleat saja. Penyakit ini tuh ditandai dengan membengkaknya kelenjar paratidoid pada leher. Biasanya seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada herpes atau herpes simplex. Jadi penyakit ini itu menyerang kulit dan selaput lendir, umumnya pada bayi, anak-anak juga, sebenarnya ada pada orang dewasa. Kemudian lokasi yang diserang oleh virus ini itu ada pada mata, bibir, mulut, kulit, dan alat kelamin, dan kadang-kadang itu pada otak. Virus ini itu menginfeksi tubuh melalui luka kecil umumnya. Kemudian selanjutnya itu ada campak morbili yang biasa kita kenal dengan biasanya itu cacar campak ini ya. Penyakit ini tuh biasanya menyerang anak-anak. Gejala yang tampak antara lain demam tinggi, kemudian mengigau, batuk, mata pedih, kemudian jika terkena cahaya dan matanya itu akan pedih jika terkena cahaya, dan rasa ngilu di seluruh tubuh. Selanjutnya lagi ada pilo. Jadi pada umumnya pilek menyerang pada anak-anak dengan gejala-gejala lain itu demam, kemudian sakit kepala, tidak enak badan, mengantuk, sakit tenggorokan, mual, dan muntah. Kadang-kadang disertai rasa kaku pada bagian leher dan tulang belakang. Polio itu dapat menyebabkan kelumpuhan bila menyerang selaput, meningis otak, dan merusak sel saraf di otak. Dengan vaksin biasanya ini dapat ditangani ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya cacar juga yang mirip-mirip dengan campak tadi ya. Cacar ini tuh virusnya ada virus Facilaceae. Virusnya yang menyerang tubuh dan menimbulkan luka-luka pada sekujur tubuh. Jika selubung meninggalkan biasanya selubungnya ini meninggalkan bopeng-bopeng ya. Kemudian ada yang terakhir itu virus avian influenza atau H5N1, itu menyebabkan penyakit flu burung. Beberapa tahun terakhir itu, kalau saya tidak salah di 2009 itu Indonesia pernah terserang virus ini secara besar-besaran, juga cukup besar ya. Saya jelaskan dulu kembali ke campak tadi. Perbedaan campak dan cacar ini, umumnya juga campak sih, kalau di masyarakat kita kan mengenalnya sebagai cacar. Namun campak ini itu bentuknya lebih ke merah-merahan pada kulit biasanya seluruh tubuh. Namun ketika sembuh dia tidak meninggalkan bopeng-bopeng atau bekas-bekas. Sementara untuk cacar ini dia meninggalkan bekas-bekas seperti itu. Selanjutnya itu ada virus yang menyebabkan penyakit pada hewan. Yang pertama itu ada rhabdovirus. Jadi rhabdovirus ini itu penyakit yang dapat menyebabkan rabies pada anjing, kucing, dan juga monyet. Jadi biasanya itu mungkin sering ya kita temui di masyarakat itu anjing yang terinfeksi rabies ini jika menggigit manusia, biasanya si manusia ini yang tergigit juga akan ikut terinfeksi. Biasanya seperti itu. Kemudian adalah avian influenza. Jadi ini tuh merupakan
penyebab penyakit flu pada unggas seperti burung ayam. Namun juga beberapa itu ada yang menginfeksi manusia. Seperti yang pada tahun belakangan ini tuh Indonesia pernah terserang virus ini. Kemudian ada NCD atau Newcastle. Ini tuh virus menyebab penyakit tetelo atau parot fever pada unggas, misalnya pada ayam dan itik. Kemudian ada juga food and mouth disease. Ini tuh penyebab penyakit kuku pada hewan ternak seperti kerbau, sapi, domba, dan kuda. Penyakit ini tuh menyebabkan hewan ternak tidak dapat berjalan dan tidak dapat makan, umumnya seperti itu. Selanjutnya itu ada penyakit pada hewan yang disebabkan pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus ini itu ada beberapa seperti TMV atau tobacco mosaic virus. Ini virus yang ditemukan di tembakau. Jadi virus ini penyakit mozaik, menyebabkan penyakit mozaik, yaitu bercak-bercak kuning pada daun tembakau umumnya. Tomat juga, kemudian kentang, kacang kedelai. Penularannya itu melalui serangga, umumnya seperti itu. Kemudian ada CFPD atau Citrus Vein Pollen Degeneration. Virus ini tuh menyebabkan penyakit degenerasi pembuluh tapis pada tanaman jeruk umumnya. Kemudian ada juga turgo. Virus ini itu menyerang tanaman padi sehingga pertumbuhan tanaman itu terhambat, makanya tanamannya menjadi kerdil. Penyebab virusnya ini tuh ada wereng. Biasanya itu virus ini, turgo ini tuh disebabkan oleh serangga yang menyebarkan virus ini. Biasanya ada wereng coklat dan juga wereng hijau biasanya. Kemudian ada virus yellow, itu virus yang menyerang tumbuhan aster biasanya. Kemudian selanjutnya itu kegunaan virus. Sebenarnya sih kegunaan dari virus ini itu umumnya pertama itu sebagai bahan untuk pembuatan vaksin. Namun sebenarnya pembuatan vaksin ini dari virus ini tuh untuk melumpuhkan virus itu sendiri lagi, sebenarnya pembuatan vaksin ini dari virus ini. Jadi virus ini tuh sudah menyebabkan penyakit biasanya. Kemudian obat-obat yang digunakan juga dari si virus ini sendiri, kemudian dibuat lagi untuk membunuh si virus ini sendiri, seperti itu. Jadi kembali lagi ke virus, kemudian sebagai vektor dalam teknik rekayasa genetik. Jadi kan biasanya dalam rekayasa genetik itu membutuhkan vektor. Jadi yang digunakan sebagai vektor ini adalah virus ini sendiri, seperti itu. Pribadi, saya kira cukup pembahasan di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. So everybody, if you have any question, just comment below. Thanks because you have watched my video. Meet again the next video and bye bye.